Nah, ke-trigger-nya waktu bulan Agustus kemarin 2025, sore hari itu ada kurir ke rumah, tiba-tiba dia kejang, saya kan kaget, dikira tuh lagi sakaratul lah, refleks saya tolongin, tiba-tiba ya gitu aja, baca lagi sholawat, tangan gerak-gerak, Ngalir aja gitu. ngalir ya, kadang ditahan juga tetep. Dulu kan sempat buka usaha minuman kayak gitu yang lagi ngetren, terus saya coba buka sendiri, ya sepi gitu. Hambatannya itu total atau hanya kadang-kadang? Dari dulu saya ngejaga anak ini, saya nggak bisa nguasai tubuhnya. Yang tadinya mau ngeganggu kurir karena dia coba bantu, dia mau ngebalikin ke anak ini. La tanquduna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang jin nasab, ini banyak sekali cabang-cabangnya. Kenapa kok ada yang namanya gangguan jin nasab? Apakah jin nasab itu selalunya dari ritual-ritual tertentu untuk kesaktian, untuk ilmu jaduk, untuk perang, untuk kewibawaan, ya, atau untuk apa aja nih? Ya, saya udah nulis itu semuanya di buku Risalah Pelebur Jin Leluhur, dan di antara yang menjadi sebab adanya jin yang menurun ke anak cucu adalah ilmu pengobatan. Tentu bukan ilmu pengobatan yang sembarangan, bukan sebagai dokter, bukan juga sebagai tabib-tabib tradisional yang memang mempelajari disiplin ilmu pengobatan, melainkan pengobatan dengan basic ilmu khodam. Jadi ada beberapa jin yang memang disewa oleh manusia, diajak bermitra, bekerjasama, supaya membantu orang tersebut dalam terapi pengobatannya. Kita kedatangan tamu, lumayan jauh datangnya dari Jawa Barat, beda provinsi, beda kota, tapi Masya Allah beliau berkenan hadir ke studio sederhana kami di Sokaraja Tengah. Beliau adalah Mas Rizky. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih, hatur nuhun, udah Sudah berkenan hadir di sini. Berapa jam Sukabumi Sokaraja? berjam-jam. Pokoknya kemarin Berjam-jam ya? berangkat ya dari sore sih saya naik kereta. Oh, naik kereta. Iya, pakai kereta. Dari Sukabumi ke Jam Jakarta dulu? nggak lewat ke Bandung, dari Lewatnya Bandung Bandung. baru ke Purwokerto. Ya, Masya Allah. Jadi, di episode kali ini kita akan ngobrol itu tentang pengalaman A.A. Rizky yang gimana awal mulanya itu. Ilmu leluhurnya itu aktif itu pas kapan? Jadi awal mulanya tuh waktu zaman-zaman sekolah, Mm-mm. tahun 2015-an lah, zaman SMK gitu terakhir. Karena emang almarhum kakek sempat dibilang juga inilah bisa apa ya, ngebantu yang kesurupan kayak gitu, tukang nyariatin lah. Mhm. Eee, Sempet juga ikut beberapa kayak misalkan jarak ke tempat-tempat tertentu karena minta antar gitu kan. Jadi sering ikut. Yang minta Nah, antar siapa? kakek, karena kan dulu Oh, alhamdulillah udah bisa bawa mobil lah, nyetir mm. kayak gitu. Dia selalu ikut lah gitu, selalu diajak. Eee, nah pada akhirnya tuh sering ikut tawasulan juga, tawasulan-tawasulan, dan disitulah kayak mulai ada gerakan tangan, gerak-gerak sendiri gitu. Padahal saya nggak minta buat, apa ya, pengen bisa ilmu ini, ilmu itu, enggak sih, nggak ke situ, awal mulanya tuh. Nah, sempat jugalah sampai, apa ya, mencari jati diri juga kan, tentang apa sih yang ngegerakin di badan tuh. Eee, udah beberapa ketemu disebut guru lah bisa dibilang, Mm. tapi nggak ada jawabannya gitu Pak Ustad. Cuman palingan yaitu, eee, apa, turunan katanya tuh, yang sayang, yang ingin menjaga katanya. Tapi nggak ada ngejelasin nanti kan efeknya tuh seperti apa atau kayak gimana. Tadinya kalaupun jadi bisa mencelakakan ya pengen dihilangkan kayak gitu sih Mhm. makanya. Nah, sampai sempet juga sih jadi kadang-kadang suka ada kayak penerawangan gitu kadang Pak Ustad. Kalau lagi ngobrol sama orang, dia lagi ada masalah atau apa, kadang jadi
kayak ngasih wejangan atau apalah, tapi selalu bener itu tuh katanya. Mmm, Berjalannya waktu 2023-an lah, karena nggak ada dapet jawaban kan, akhirnya cobalah ke beberapa ustad juga yang bisa, pengen dibersihin gitu kan, mhm. kayak jin-jin atau gitulah yang menempel pengen dibersihkan, katanya udah tidak ada. Makanya dari situ udah fokus ibadah aja yang biasa normal. Nah, ke-trigger-nya waktu bulan Agustus kemarin 2025, sore hari itu ada kurir ke rumah, tiba-tiba dia kejang. Nah, saya kan kaget, dikira tuh lagi sakaratul lah, kelihatannya matanya udah putih kan ngelihatnya ke atas, Mmm, napasnya udah kesegrok-segrok iya gitulah. iya. Refleks saya tolongin. Nah, tiba-tiba ya gitu aja, baca lagi sholawat, tangan gerak-gerak, ke-trigger lagi kayak ada yang ngegerakin lagi badan gitu. Tadinya udah aman nih dari 2023 tuh udah Oh, pengen dibersihin, udah nggak ada hal-hal yang kayak gitulah. Tiba-tiba ke-trigger di kejadian yang itu. itu pas lagi gerak nggak bisa ngendalikan? Ngalir aja gitu? Ngalir ya, kadang ditahan juga tetep dia. Makanya saya tuh sempet, ini tuh apa sugesti, halusinasi atau gimana, tapi yakinin diri sendiri sadar sebenarnya, tapi gitu aja sih bingungnya makanya pas tadi. Iya, kalau masuk ke ranah sugesti atau ke ranah hipnosis, Iya, ya pastinya itu yang gerakin kan alam bawah sadar. Sedangkan saat itu kan Mas Rizky sadar ya? Sadar sadar penuh, sadar penuh. tapi Pak nggak bisa ngendalikan? iya, bahkan sampai, "Ini apa sih?" kata saya tuh. Saya kan nggak bisa maksudnya tuh kayak ya baca-baca juga paling Al-Fatihah, sholawat, tapi kayak si orang itu tuh waktu kerasukan kan sempet kerasukan lagi, sakit-sakit lah, ampun ampun, kayak gitu kan. Ini tangan itu ngapain itu? Mijet atau Ya, mencet jadi atau di bayangan lagi tuh muncul lagi ngeluarin makhluk itu, ingin mmm, nolong orang itulah, nolong kurir itu. Jadi saya tuh harus bantu gitu bisikannya tuh, "Bantu dia kasihan," gitu. Nah, makanya dulu juga emang kayak gitu, jadi untuk menolong aja sih, ngarahinnya tuh kadang dibisikkan tuh nggak ada yang ngarahin buat kayak buat jago-jagoan atau gimana, enggak, alhamdulillahnya. Nah, cuman selepas itu Pak Ustadz, jadi, sudah kejadian selesai lah, gelisah, mulai gelisah, masih ngebayangin kejadian yang barusan terjadi lah. Akhirnya sampai bisikannya tuh ngebalik ke diri sendiri, mmm, "Nah, kamu bentar lagi juga ngalamin kayak gitu, sakaratul maut, kamu akan meninggal." Nah, dari situ oh, jadi kekhawatirannya tuh, wah saya udah hampir bisa dibilang kalau nggak bisa ngontrol, apa ya, kalau nggak sadar lah gitu maksudnya, kalau nggak diberikan kesadaran sama Allah, kayak orang gila pengennya lari keluar minta tolong ke ustad, ke masjid, mhm pengen mhm. teriak-teriak kayak gitu, nah mulainya situ. Berarti bisikan tuh di satu sisi dia nyuruh kebaikan, di satu sisi justru malah Nah, ada yang lebih bikin kuatnya nakut-nakutin? ya itu, jadi perang di batin, di pikiran tuh. Sebentar, saya pengen tahu lebih detail soal kurir itu ya. Iya. Jadi dia itu datang, tiba-tiba langsung kejang, Iya, epilepsi gitu? ya makanya nggak tahu, Nggak tahu juga? iya, nggak tahu riwayatnya Atau tadinya. ketemu Mas Rizky kemudian dia langsung reaksi Oh gitu? enggak, kan emang ke rumah ngantar paket COD, saya tuh mau bayar, tapi dia tuh, eee, "Ah, berapa?" kata saya tuh kan harga COD-nya. Dia tuh malah lihat-lihat ke atas, lihat terus muter-muter, kelepak langsung jatuh, kayak gitu, Oh, kejang-kejang. masyaallah. Terus saya kan bantulah masuk Hmm. ke rumahin kan gitu, kasihan di luar. Sampai ya saya bantu sahadatin, la ilaha illallah, kan kalian ya segitulah pikiran tuh. Apa sakaratul, apa gimana, misalkan udah wah udah keluar busa, kayak gitulah. Tapi alhamdulillah sadar, nah nggak lama sadar, istri nanya sih, sempet nanya, "Kenapa tadi ada apa?" katanya. Saya tuh nggak mau bilang tanya, tapi refleks lagi tiba-tiba, "Mungkin," kata saya tuh, "tadinya mau diambil sama malaikat," kata saya tuh kan, dihalusinlah. Tiba-tiba si kurir itu matanya kosong, langsung ngerangkul tangan saya, "Oh, makasih makasih," katanya, "makasih, makasih makasih," sampai mau nangis tapi makin ngeremes. Akhirnya ada yang masuk tuh makhluk, makanya Mas Rizky Allah. lihat makhluk yang masuk nggak? Ya pokoknya udah mau nyerang saya, udah mau nendang ini pas ngeremes, makanya, oh saya refleks lagi, keluarin lagi, kayak gitulah. Di bayangan Mas Rizky apa makhluk yang masuk ke kurir itu? Waktu itu nggak sempet, makanya Nggak lihat? nggak lihat. Tiangan nggak lihat juga? Eee, Waktu itu awalnya sih apa karena saya ngebilangin, kayak ngebocorin lah, kepikiran itu Oh, kayak ngebocorin dia tuh kayak mau diambil, kayak Sakaratul. Jadi harusnya jangan dibilangin, kirain gitu, jadi ngebalik marahnya kayak gitu. Tapi dalam hati si kurirnya mungkin ya makasih udah ngebantu gitu mungkin. Apa emang kurir itu bener-bener ada gangguan dia hmm. atau ada penyakit,
Sempet di video sih waktu itu Pak Ustadz sama istri dari kejadian yang pertama itu sebenarnya Oh, sempet ada di video. videonya? Enggak, cuman saya juga refleks, "Janganlah," kata saya tuh, "hapus." Saya soalnya takut karena bisikan itu ngebalikin, "Kamu juga nanti kayak" jadi saya juga nggak berani buat lihat videonya. Tapi ya itu Mmm, kan akhirnya kurir itu juga masih daerah situ jugalah, daerah Sukabumi juga, Baros. Ditanyakan ke keluarganya, emang dulu juga sempat dia tuh ada pengalaman penyakit kayak gitu. kesurupan? Iya, jadi Mmm. gampanglah katanya tuh tubuhnya tuh, ada pengalaman penyakit kayak gitu. Jadi saya juga agak sedikit tenang tuh mulai, oh emang mungkin, bukan pertama kali gitu aja dia tuh, mungkin kejadiannya pas di rumah itu, kambuh lagi dia kejadiannya. Oke, setelah nangani kurir, kemudian ada bisikan, "Sebentar lagi kamu yang akan merasakan." Mulai dari Ada situ. efek ke badan nggak? Napas tuh kayak udah sesek, tapi udah normal tapi kayak sesek aja napas di sini suka sakit, terus kepala tuh berat, pusing. Sampai pernah waktu sholat maghrib, berjamaah di masjid Pak Ustadz. Waktu udah rakaat kedua, bangun, emang waktu tarik napas tuh kayak nyelekit gitu, tarik napas tuh kayak sakit. Nah, mulai muncul bisikan, "Kamu ini bentar lagi mau meninggal, akan dicabut lah intinya." Lagi sholat Mmm, tuh, langsung situ panas dingin, kayak udah mau pingsan, terus ke sini tuh kayak ada yang keluar. Sampai udah buram, tapi alhamdulillah lah sampai nyelesain sholat juga. Karena pengennya kalau nggak ditahan tuh pengen teriak-teriak kalau pas lagi ada bisikan kuat kayak gitu tuh. Padahal pasti lagi sholat berjamaah di masjid, kok ada lagi ya rasanya. pernah nggak sih lihat sosok yang ganggu? Makanya itu dari dulu tuh nggak suka dimunculin sosoknya, tapi Nggak pernah cuman lihat? enggak, Lihat mimpi gitu? kalau mimpi sih iya, jadi dari bayangannya misalkan kayak ngerasain, oh di sini ada makhluknya nih, Mmm. atau wujudnya perempuan atau kuntilanak gitu, tapi nggak ngelihat, tapi emang Oh, iya ngerasa ya? heeh, Ngerasa. tapi kata yang bisa ngeliat emang iya katanya itu, bener. Kalau Mas Rizky sendiri, tipe orang yang percaya nggak sama hal yang kayak gitu? Atau mengedepankan logika? Nah, kalau secara gaibnya percaya karena iman, Mhm harus mhm. diimani ya, Mas. Cuman dari zaman sekarang kan banyak yang modus-modus penipuan itulah tadinya Iya. Pak Ustadz. Jadi saya berpikirnya, "Ah, nggak ada sih orang yang bener-bener bisa kayak gitu," makanya Nggak, kayak untuk gitu. diri Mas Rizky sendiri, Percaya sih, percaya ya? iya percaya. Kan ada yang, "Ah, enggak, ini cuma sugesti, itu cuma Enggak, anxiety, kecemasan." Kalau enggak. Mas Rizky memang Memang yakin itu iya, ada sesuatunya? ada gangguannya ya, karena secara mental ya alhamdulillah sih masih makanya diberikan kesadaran, kalau enggak mungkin ya gitu, Iya, kalau saya nggak kuat itu Pak Ustadz, udah kayak orang gila atau gimanalah gitu sampai murung, pokoknya nauzubillah. nggak bisa diungkapkan ya? Iya, kalau itu nggak ditahan. Kejadian ini baru kali ini aja, sampai separah ini, atau sebelum ini pernah? Belum, makanya itu ke-trigger-nya pas kurir, makanya muncul bisikan yang ngebalikin saya mau meninggal sebentar lagi, bahkan detik ini meninggal, nah itu. Nah, yang Mhm. dulu habis tawasulan terus gerak-gerak sendiri tuh Oh, kerasa nggak? iya itu mah nggak dihiraukan sih sebenarnya, Oh, karena saya nggak. juga sadar nggak kemasukan, bahkan sempatlah sama ya kakek kan punya temen lah katanya gurunya kayak gitu, "Coba masukin keilmuan ini, keilmuan itu, ada syahadat bacanya segitu, segala macem lah gitu pembukaannya," katanya. Tapi ya tetap geraknya itu lagi itu saya juga masih sadar, makanya saya juga kadang sambil ketawa, "Kok gini?" kata saya, herannya tuh. Jadi dulu waktu SMP berarti waktu sekolah ya, Iya, zaman yang sekolah, pertama kali gerak-gerak mhm, itu nggak iya, ada timbul kecemasan? nggak ada makanya, Biasa aja ya? biasa aja, malah ya sering yang ngebantunya kayak gitu, Mhm. sering ngebantu kadang. Pernah dikasih sesuatu nggak untuk diminum? Nah, dulu zaman sekolah juga iya ada Mhm. teman almarhum abah jugalah gitu, tapi emang dari lulusan pondok pesantren Mmm. gitu kan. Sempet tuh ditulisin atau ayat atau doa gitulah di kertas, terus disuruh dikunyah, terus dimakan. Kan saya dulu polos aja, nurut aja, lagian lihatnya emang nggak ada kesyirikan lah dulu, maksudnya nggak ada kayak ilmu hitam atau apa. Terus saya tanya, "Untuk apa ini?" "Ya untuk ini aja, ngebantu belajar," katanya, "ngejaga dari hal-hal," kan dulu emang sempet, rawan tawuran dulu tuh katanya. Iya iya, Ya mhm. makan itu pernah kayak gitu, tapi ya nggak ada efek apa-apa sih sebenarnya yang dirasain. Pernah Itu aja atau ada yang lain? ada juga kayak waktu itu ada juga sih kayak kecil, kayak mutiara kecil gitu, diminum juga. Oh, Nggak Kotri? nggak tahu, tuh itu sampai dites, kalau itu emang dulu sih bilangnya dia emang dukun, paranormal, tapi saya nggak sesat katanya tuh. Sampai di sampai dites pakai air keras tuh ke tangan nggak melepuh. Tapi ya saya mungkin ada trik atau apa gitu dulu,
Ya cuman gitu aja sih, nggak terlalu dihiraukan atau gimana tadinya. Bagus, berarti masih ada sisi kritisnya ya? Iya, karena Jangan-jangan pakai trik gitu? nah soalnya waktu coba di rumah lagi saya cubit ya sakit gitu. Jadi Mmm, makanya bertentangan kadang dilogisin juga kan gitu Pak Ustadz, biar mhm. nggak terbawalah arus yang nggak pahamnya gitu. Betul sekali, betul. Kalau boleh tahu amalan penjagaannya itu apa waktu itu? Yang turun-temurun dikasih sama Nggak ada sih oh makanya, nggak ada ya? ya cuman waktu itu pokoknya kamu ini karena masih suci, karena dulu kan waktu zaman sekolah belum ada diisi hal-hal yang kotor katanya. Ya udah kau minta aja sama Allah, misalkan mau keilmuan dari siapa, minta aja. Cuman bacaannya ya itu, syahadat dulu, terus minta izin sama Allah katanya, "Ya Allah tolong kasih, kemampuan, ilmunya, perilakunya," misalkan dari siapa gitu kan. Mhm. Terus nanti baca sholawat aja. Nah, waktu saat baca sholawat itu, mulai gerak-gerak tangan kayak gitu. Sholawatnya apa itu, Mas? Sholawat biasa aja sih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kayak gitu aja. Mmm, Makanya waktu kemarin kejadian Covid juga, ya itu aja refleks, Al-Fatihah, sholawat terus sampai ya kayak gitu. kalau ini nih, saya mau tahu dari segi mimpi. Nah, mimpi-mimpi yang pernah Mas rasakan, mungkin sejak Agustus kemarin ya, waktu Ya sama kurir, kejadian itu. sampai sekarang ada mimpi yang berulang nggak? Waktu kejadian itu mimpi berorangnya mau dibunuh lah intinya. Jadi saya, istri, anak tuh diincar untuk dibunuh gitu. Yang pertama sosoknya tuh perempuan. Jadi, sampai ngejar-ngejar ke dalam rumah lah, tapi alhamdulillah dia tuh udah bawa senjata tajam, kayak gitulah. Ya mau intinya mau mencelakai, mau di dalam mimpi tuh. Terus saya bangun, tiba-tiba kebayang dia tuh sosoknya kuntilanak kayak gitu. Berulang terus besoknya sama kejadiannya, maksudnya untuk ngincar saya lah, istri juga, keluarga gitu kan, serumah lah, seisi rumah. Tapi sosoknya tuh laki-laki kalau yang itu, udah agak sepuh lah gitu, agak berumur, bawa cangkul juga, ngejar-ngejar mau buat paling itu, yang ekstrimnya Kak. Ketika bangun, lihat jam nggak? Jam berapa waktu itu? Seringnya mimpi Nah, itu? seringnya tuh jam 1 jam 2 Jam 1, jam kebangun, 2 ya? iya. Mmm, Bahkan sebelum kejadian Kurir juga nih kalau mundur lagi pas aja, mhm. ngalamin waktu itu sering bangun jam 1 tepat itu masa lalu, karena ngerasa gatel-gatel, Mmm, gatel-gatel di area paha. Jadi kalau digaruk tuh baru muncul titik-titik, bintik. Sering kebangun gara-gara sebelum kejadian Kurir sih waktu itu, oh. sampai sempat Lebam berobat. atau cuma bintik aja? Jadi kalau digaruk mulai dia merah terus bintik, nanti paginya hilang. Itu sampai 1 mingguan tuh ngalamin terus, bangunnya tepat selalu lihat jam 1 lagi. Sampai pernah berobat jugalah, ditanya alergi, ya enggak, atau apa, jadi bingung juga waktu itu yang Mmm, obat dokternya. Ya mungkin katanya, alergi ini aja, dia pori-porinya kesumbat katanya tuh, jadi gatel kayak gitu, dari oh, pori-pori. masyaallah. Nah barulah nggak lama kejadian itu, kejadian yang Kurir. Sama paling mimpi yang berulang tentang air juga ada Pak Ustad. Oh, air? Iya, seudah yang kayak apa ya, ya kayak mau mencelakai lah, mimpinya tuh di laut. Saya tuh lagi ngelihat lautan lah, luas kayak tenang gitu, tapi tiba-tiba kayak gelombang tsunami, Mmm, bangun, baru dari situ bangun. jam 1 malam lagi? Iya, jam 1 jam 1 udah setiap jam segitu. Tapi sempat juga sih bangun yang terakhir tuh dimimpiin almarhum kakek, Mhm. nggak tahu untuk penenang diri atau gimana ya. Katanya sih penyakitnya kan jadi gini, saya tuh nggak mau ngamalin atau kayak kakek lah gitu, ikut jalur kakek, nggak mau ngamalin gitu. Waktu mau meninggal tuh susah Pak Ustad, sampai ya udah susah lah mau meninggal, saya tuh nggak mau makanya, apa karena amalan-amalannya gitu kan berat katanya kan gitu, sering mitosnya. Tapi kakek tuh sempat bilang, "Kamu tuh beda sama saya," katanya, "bukan penyakit, karena ya kan amalan, karena jin, bukan," katanya. Itu aja sih, ada Mmm, pesan dari ya wallahu alam sih mhm kan, mhm. kayak gitu. Karena sempet nyangkanya kan kakek juga sebelum meninggal gitu, jadi dia sering murung di kamar, nggak mau berbaur di masa ya akhir ininya lah, akhirnya. Umurnya berapa beliau? 70 berapa ya kakek itu Mmm, tapi waktu itu
masih ya nggak ada penyakit apa-apa, tiba-tiba gitu aja, ngurung di kamar terus aja nggak keluar-keluar sampai kurus ya, sampai meninggalnya. Berapa lama itu sampai di kamar? Berbulan-bulan sih. Berbulan-bulan? Iya, Setahun ada? kurang lebih lah ada. Oke, saya mau nanya nih Mas, ada nggak usaha-usaha Mas yang selama ini sering terhalang tanpa sebab logis? Iya, kadang Apa dari tuh? segi Hmm. ya kayak usaha dulu kan sempet ikut inilah jualan, buka usaha minuman kayak gitu yang lagi ngetren-ngetren, terus ya sepi aja gitu kan. Usaha cuci steam juga, buka steam, kan karena emang dulu basic-nya juga pernah lah sama kakek tuh usaha rame. Terus saya coba buka sendiri, ya sepi gitu, padahal udah strategis tempat sama atau gimana. Hambatannya itu total atau hanya kadang-kadang aja? Jadi total sih, Total? ya. Oh, Kadang orang lain tuh subhanallah. lihat tuh, "Kok tutup terus ya?" Katanya gitu, sempet lihat. Oh, "Kok tutup tutup?" terus? Heeh, bilangnya, "Kok tutup, kok nggak buka?" Kalau buka usaha tuh bilangnya. Hmm. Padahal pinggir jalan utama kayak gitu, kelihatan bahkan. Ya Allah. Kalaupun ikut kerja juga nih ke orang, ya gitu nggak bertahan lama, kadang ada aja masalahnya. Nah, pernah nggak ditemukan di gerbang rumah itu kayak kayak air atau tanah yang misterius berserakan gitu? Atau Mmm, mungkin media-media misterius lah, paku karatan tiba-tiba ada, atau kotoran manusia, atau bangkai ayam cemani misalnya, ada nggak? nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya, Nggak ada yang mencurigakan selama nggak ini ada di rumah? nggak ada, cuman ya dulu waktu kakek emang sering ada kayak gitu, Oh, apa kotoran tuh? ya Waktu kan kotoran manusia kayak gitu kan. Bahkan rumah kakek tahu yang ngelemparinnya, tahu waktu itu orangnya, Kak, almarhum tuh. rumah kakek sama Mas Rizky itu sama apa beda? Nah dulu tuh serumah, Oh, itu serumah. iya, Oke, itu saya masukin aja. mmm, Apa dulu yang ada, yang muncul waktu kakek Mas itu? ya itu kotoran Kotoran manusia, manusia? terus kayak tanah dibungkus juga ada, dibungkus kain putih gitu. Nah Mmm, makanya tuh dulu sering tawasulan di rumah tuh awalnya gitu, karena katanya kan ini ada yang jahilin lah gitu. berubah perangai setelah sakit gitu, ada nggak dari istri Mas Rizky sendiri? Yang mungkin tadinya ceria, kemudian jadi murung, dari yang tadinya bahagia, sedih terus, takutan Kalau mendadak tuh. ya jadi gitu aja sih Ada ya sebenarnya yang yang harus ya. Jadi karena ada bisikan itu, kadang diem tuh ngelawan sebenarnya. "Ah, ini nggak mungkin, ini bohong," gitu kan. Jadi kalau kan sama istri sama anak ada oh, perubahan nggak? Jadi jengkel terus atau apa gitu? paling kadang ke anak sih kan karena emang aktif ya. Hmm, Kadang jadi kayak pusing aja gitu kalau ngelihat lebih aktif kayak gimana, pengennya diem kayak gitu. oke. Tapi nggak sampai ngeluap emosi, enggak sih. Karena kadang ya sampai bertahan juga karena si anak juga sih, ya Mhm. di situ aja. Nah ini, ada nggak sakit yang sering berpindah-pindah atau kayak misal bola yang jalan-jalan sendiri di dalam tubuh? Ya paling itu di area perut tuh, Apa tuh? yang sakit sering banget, kadang di sebelah kanan Hmm, sini, kadang di tengahnya, kadang sebelah kiri. kayak Ya bola gitu? Atau kayak kalau bola sih nggak tahu ya, tapi ya kadang ada keras juga. Paling kalau yang kayak bulet-bulet di paha sini, oh, kayak nanti kayak benjol gitu. tapi sudah periksa dokter ya? Kalau yang benjol gitu enggak sih, paling kalau lagi sakit di area perut aja, kan takutnya dari sini, ginjal Usus atau buntu apa, ya? usus buntu, katanya bukan, karena sakitnya kan kambuh-kambuhan, mungkin dari ada peradangan aja, katanya gitu doang bilangnya. Kambuhnya ini, kontinu nggak? Maksudnya konsisten nggak? Misalnya setiap kalau di Jawa malam Jumat Oh, Kliwon gitu misalnya, nggak sempat nggak tapi merhatikan ya? iya, tapi palingan dari sore sih, kadang sore-sore Intinya nggak ada sakit, terdeteksi lah ya? nggak terdeteksi. Mmm, Sama sekarang yang masih sering sakit tuh ini aja sih yang di bagian ini. Makanya nah dari sini kalau udah mulai oh lambung sakit, ya? mulai bisikan tuh ke jantung. Mulai aja, tahu bentar lagi meninggal, tapi ya sekarang alhamdulillah lah, udah bisa kontrol, jadi nggak terlalu tapi masih emang suka sakit ya, Itu bukan GERD? Belum enggak belum ada diagnosa ya? enggak, iya makanya enggak, Oke, langsung nanti kita lihat coba. Nah ini, lingkungan ada gangguan nggak? Kayak ledakan-ledakan misterius, teror, ketok-ketok, ya bau-bauan busuk atau wangi tanpa ada sih Pak Ustad, ada? iya, Di rumah sekarang atau yang dulu? di rumah yang sekarang kan sekarang di rumah yang istri ya, Apa tuh? ada suara di plafon tuh kayak geruduk-geruduk, kayak ada yang jalan, terus pernah juga waktu malam-malam lah kayak ada ngetuk-ngetuk kaca gitu,
Kirain ada Mmm. orang, dilihat nggak ada. Kalau Terus kalau hewan-hewan kayak ular gitu ada? nah kalau ular sebenarnya, eee, aslinya nggak ada nyatanya, tapi di bayangan tuh kayak masuk aja, kayak makanya saya antisipasi kadang ditutup-tutupin bawah pintu tuh. Tapi di bayangan tuh, di pikiran tuh, ular tuh pada masuk, nanti takut ada ular nih masuk, nanti ada ular, gitu. Oh, Jadi kecemasannya ya? iya Mhm. sebenarnya dari dulu juga, ya karena dulu kan gitulah, waktu udah menikah kan sama istri di rumah istri, Mhm. ya gitu rumahnya tuh emang bisa dibilang hawanya negatif lah kalau saya. Oh gitu. Iya. Lah itu rumah yang sekarang ditinggali dulu pernah buat ritual atau mungkin ada yang ditanam di tanahnya? Nah itu dia kan, jadi almarhum mertua lah ibunya tuh buka usaha warung. Hmm. Dulu sempat ada tempel-tempelan kayak gitulah, Oh. makanya saya cabut-cabutin kayak gitu. Oh udah dicabut ya? Heeh, makanya kan Alhamdulillah. gitu saya nggak percayanya, nggak yakin lah masa kok pakai yang kayak gini kata saya. Ya kayak ngeberes ya gitu kadang tangan gerak-gerak sendiri kayak ngeluarin makhluk. Bahkan istri juga waktu dulu ngandung, tiap malam tuh sering kerasukan, sering Loh, ketawa-ketawa sendiri kayak mau ini. Sosoknya tuh nenek-nenek dulu tuh, pernah makanya saya interaksi nggak sama makhluk yang ganggu istri? sempat mau ditanya tapi dia cuman ketawa aja. Saya keluarin lagi waktu malam-malam tuh, Nah, waktu itu. waktu istrinya Mas Rizky kesurupan gitu, refleks juga Iya, tangan? makanya udah karena apa ya, ya gitu pengen nolong apalagi kan istri lah, kasihan ya lagi ngandung dulu anaknya. Hmm. Katanya dulu sih, eee, almarhum dari ini mendiang buyutnya istri katanya itu. Ada sesuatu, apa, Mhm. sama kayak kakek ya, kayak apa? Iya, karena Hmm. dari istri juga inilah ya sepuh-sepuhnya gitu kan, Nah ini saya mau nanya, almarhum. ada jimat yang pernah ditinggali nggak sama kakeknya Mas Rizky? Dulu ada sih banyak Oh, bahkan. banyak? Heeh, Sekarang masih ada? udah nggak ada sih, udah pada nggak ada Udah makanya. hilang ya? Ya nggak tahu hilang dikasih atau gimana makanya, udah nggak ada. Hmm. Dirituali nggak jimatnya? Mmm, enggak sih, nggak pernah diapa-apain. Oh, enggak ya? Dulu dikoleksi aja kakek itu. Bentuknya apa tuh? Macem-macem dari mulai batu, kendi kecil, sampai keris pedang gitu juga banyak dulu. Kalau sekarang nggak tahu pada ke mana makanya. Saya juga sempat pernah dikasih, tapi Apa? kayak bentuk kampak kecil gitulah, ada Sekarang masih ada nggak? nggak tahu, nggak ada makanya. Kayak karena dulu, ah, buat apa sih kayak gitu, cuman ditaruh aja gitu, nggak tahu ke mana. Oke, saya boleh lihat tangannya? Mmm, Oke, melet lidah. Iya. Ada trauma yang terwariskan nggak dari ibu atau yang waktu Mas Rizky mengandung misalnya atau ibu dalam kondisi mungkin tertekan secara emosional, pernah cerita nggak? Kesedihan yang dari almarhum mama sih ya, ibu kayaknya. Ya mmm, mungkin, dulu sering apa ya, kayak diperlakukan beda gitu oke. sama kakek itu, sama ibunya Mmm, juga, dibanding saudara-saudaranya yang lain gitu. berarti kecil lah ya, bukan yang besar ya? Iya Nah, sih, cuma enggak itu aja. Oke. Kalau dari lidah saya lihat memang, eee, secara psikologis ini gangguan GAD ya, anxiety lah, mhm, anxiety disorder, gangguan kecemasan menyimpang. Barangkali udah pernah ke psikolog klinis iya atau ke makanya psikiater? kemarin tuh ya berobat juga sekarang. Oh, ke psikiater atau Iya, psikolog? ke psikiater. Psikiater berarti dokter dokter Iya jiwa? dokter, Ininya apa, diagnosa iya GAD GAD? GAD harusnya. Cuma GAD aja atau sampai ke tahap Enggak, cuman GAD aja, nggak ada depresi atau nggak ada, aman? GAD unsuspected makan DT-nya juga. GAD umum, yang namanya GAD ya, Mhm, gangguan kecemasan yang umum. mhm. Terus mungkin sini sering sakit nggak? Di Oh sini? iya, di punggung paling, di Punggung bawah. sebelah? Kadang di situ juga ada benjolan, nah benjolan itu kadang sakit kalau dipegang tuh. Mmm, Iya. Makanya kayak kalau lipoma? Atau saya lihat coba, benjolannya saya pegang. nggak tahu, kalau sekarang nggak sakit, kadang kalau lagi sakit benjol gitu, kayak seperti kelereng gitu. Nah Oke kadang sebelah sini nih kalau katakan. oke ya, mhm.
Jadi kalau kita analisa dari mimpi yang sering oh ya, satu lagi sebelum nanti kita bahas mimpi. Fokus gimana selama ini? Sering terganggu nggak fokusnya? Ibadah khususnya? Mungkin sering lupa Eee, rakaat sholat atau hampir paling bisa dibilang hampir, kalau lupa enggak sih. oh hampir Masih aja. hampir. Kayak udah rakaat kedua, ketiga tuh, nanti pas mau sujud, tadi udah belum ya? Udah, tapi udah, tapi ingat lagi, bangun lagi. Jadi kayak mau dilupain gitu perasaan. Ketika sholat selalu kayak gitu atau hanya Enggak sih, beberapa beberapa waktu beberapa waktu aja. aja ya? Khususnya asar sih, sholat asar. Hmm. Kalau dari mimpi apa tadi tsunami ya? Iya, jadi Apa? air Air laut, air ya, laut. Dari tenang kemudian kemudian jadi besar itu. memang kalau secara metafisik ya, ini saya bahas dari kitab yang saya miliki, dari syekh saya itu indikasinya sihir yang pakai itu tuh, benda yang disiramkan kemudian keinjak atau terlangkahi. Itu kalau dari kita kaji dari segi penyakit spiritual ya. Tapi kalau dari sudut pandang psikologis ya permasalahan yang berkaitan dengan ketidakberdayaan Mas Rizky, pengen apa ya istilahnya mungkin selama ini banyak berjuang sendiri, ya nyimpen segalanya itu sendirian gitu. Karena mungkin permasalahan kayak gini kan nggak setiap orang tuh paham. Ya, yang ada mungkin jadi dibilang lemah iman lah. Ini yang rata-rata orang apa klien-klien yang curhat ke kami tuh kayak gitu. Kurang iman lah, kurang zikir lah. Padahal ya memang antara keimanan dengan gangguan yang kayak begini kan berbeda gitu loh batasannya ya. Apa yang bikin Mas Rizky selama ini kepikiran? Ada orang yang sangat mengganjal? Kalau pribadi sendiri juga nggak suka terlalu berlarut-larut dipikirin gitu kalau setiap ada masalah. Ya udah gitu kan, lupain aja lah. Cuman di hari itunya aja misalkan ada yang bikin kecewa atau apa, ah ya udahlah gitu. Tapi terekspresikan nggak? Enggak, makanya tuh saya tuh orangnya pendiam sebenarnya Pak. Introvert ya? Iya, introvert. Dari kecil selalu begini atau? Iya, dari kecil. Bahkan teman juga bisa dihitung lah gitu. Jarang berbaur. Sering ngalah? Iya, kadang nggak enakan. Oh, ya Allah. Nah ini untuk teman-teman di rumah, kadang-kadang ketika seseorang itu ngerasa baik-baik saja, pada hakikatnya dia sudah mati rasa. Karena sering dianiaya dalam tanda kutip, kemudian ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya dia nggak punya kesempatan buat mengekspresikan apa sih yang menjadi unek-unek di batin. Itu penting sebenarnya, nggak masalah, nanti kita bantu untuk katarsis. Pelepasan emosi negatifnya. Nggak apa-apa, itu insya Allah bisa diekspresikan. Tapi nggak perlu kita istilahnya luapkan secara spesifik siapa orangnya. Iya. Bapak masih sehat? Masih alhamdulillah. Ini dominan masalahnya mental dan klinik. Kalau tadi dibilang ada kliniknya nggak ya? Ada, memang ada gangguan jinnya memang. Nah, masalah anxiety-nya bisa diakibatkan karena faktor kliniknya, bisa juga dia berdiri sendiri. Karena ini bisa saling mengakibatkan nih gangguan metafisik dengan gangguan mental. Ya, anxiety itu. Ini yang namanya jin, ada ulama tasawuf namanya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menyapu di malam hari sebuah kebiasaan sederhana yang ternyata menyimpan perdebatan panjang dalam tradisi Islam dan budaya Nusantara. Ribuan orang bertanya-tanya setiap harinya, bolehkah menyapu setelah maghrib? Apakah ada larangan syariat? Ataukah hanya mitos turun-temurun? Dan yang paling penting, apa hikmah di balik semua ini? Jika Anda pernah ragu mengangkat sapu saat matahari terbenam, video ini akan membuka mata Anda tentang kebenaran yang selama ini mungkin tersembunyi. Jangan lewatkan sampai akhir, karena jawaban yang akan kita ungkap bisa mengubah cara Anda memandang kebersihan rumah dan spiritualitas sekaligus. Like dan subscribe sekarang agar Anda tidak ketinggalan penjelasan lengkapnya. Untuk memahami persoalan ini secara menyeluruh, kita harus memulai dari fondasi yang paling mendasar. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh dalil-dalil syariat Islam tentang menyapu di malam hari?
Faktanya, jika kita merujuk kepada Al-Quran dan hadits syahih, tidak ada satupun nas yang secara eksplisit melarang aktivitas menyapu setelah matahari terbenam. Tidak ada ayat yang menyebutkan jangan menyapu di malam hari. Tidak ada hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan perbuatan ini, dan tidak ada ijma ulama yang menetapkan larangan khusus tentang waktu menyapu. Ini adalah titik tolak yang sangat penting karena dalam Islam, hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip usul fikih ini disebut al-ashlal fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Namun, mengapa kepercayaan tentang larangan menyapu di malam hari begitu kuat mengakar di masyarakat, khususnya di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Jawabannya terletak pada perpaduan antara tradisi budaya lokal, kepercayaan pra-Islam yang masih bertahan, dan interpretasi keliru terhadap beberapa konsep dalam Islam. Di banyak daerah Nusantara, malam hari dianggap sebagai waktu di mana makhluk halus atau jin lebih aktif berkeliaran. Kepercayaan ini sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke wilayah ini. Berakar dari animisme dan dinamisme yang menjadi pegangan spiritual nenek moyang kita. Ketika Islam datang, beberapa kepercayaan ini tidak sepenuhnya hilang, melainkan beradaptasi dan kadang-kadang bercampur dengan pemahaman keislaman yang belum matang. Menyapu di malam hari dipercaya dapat mengganggu jin yang sedang berkeliaran, atau bahkan dianggap dapat menyapu rezeki keluar dari rumah, sebuah simbol yang berakar dari pemikiran magis tentang hubungan antara tindakan fisik dan nasib spiritual. Lalu bagaimana para ulama menyikapi kepercayaan ini? Mayoritas ulama dari berbagai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa menyapu di malam hari adalah perbuatan yang mubah alias boleh-boleh saja. Tidak ada satu pun dari 4 imam mazhab yang menetapkan larangan khusus tentang waktu menyapu. Bahkan dalam kitab-kitab fikih klasik yang membahas adab rumah tangga, kebersihan, dan tata cara hidup sehari-hari, tidak ditemukan pembahasan yang melarang aktivitas membersihkan rumah di waktu tertentu, kecuali jika ada alasan logis dan maslahat yang jelas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salah seorang ulama besar abad ke-20, pernah ditanya tentang hal ini, dan beliau dengan tegas menyatakan bahwa larangan menyapu di malam hari tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, dan termasuk dalam kategori khurafat atau takhayul yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Beliau mengingatkan bahwa seorang mukmin harus membedakan antara ajaran agama yang bersumber dari wahyu dengan kepercayaan turun-temurun yang tidak memiliki sandaran dalil. Namun ada nuansa penting yang perlu kita pahami di sini. Meskipun tidak ada larangan syariat, Islam sangat memperhatikan konteks dan adab dalam setiap tindakan. Menyapu di malam hari mungkin saja tidak disukai bukan karena ada unsur mistis, melainkan karena alasan-alasan praktis dan pertimbangan kemaslahatan. Pertama, di malam hari biasanya adalah waktu di mana anggota keluarga beristirahat. Menyapu dapat menimbulkan suara dan debu yang mengganggu kenyamanan orang lain yang sedang tidur atau beribadah. Dalam Islam, menjaga kenyamanan dan tidak menyakiti orang lain, bahkan dalam hal-hal kecil, adalah bagian dari akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits bahwa seorang mukmin adalah orang yang tidak menyakiti orang lain dengan lisan maupun tangannya. Kedua, dari sisi kesehatan dan keamanan, menyapu di malam hari ketika pencahayaan kurang memadai dapat membuat kita tidak melihat kotoran atau benda berbahaya dengan jelas, sehingga hasil pembersihan pun tidak maksimal. Ketiga, ada pertimbangan efisiensi. Pagi hari adalah waktu yang lebih tepat untuk membersihkan rumah karena cahaya matahari membantu kita melihat debu dan kotoran dengan lebih baik, sekaligus memberikan kesegaran alami setelah rumah dibersihkan. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam tentang konsep rezeki dalam Islam dan bagaimana hubungannya dengan anggapan bahwa menyapu di malam hari dapat menyapu rezeki keluar rumah. Dalam akidah Islam, rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditakdirkan untuk setiap makhluk. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." QS Hud
6. Rezeki bukan sesuatu yang dapat disapu keluar atau ditangkap dengan ritual-ritual magis tertentu. Rezeki datang melalui ikhtiar yang halal, doa yang tulus, dan takdir Allah yang maha bijaksana. Jika seseorang percaya bahwa menyapu di malam hari dapat menghilangkan rezeki, maka pada dasarnya dia telah salah memahami konsep tauhid dan takdir. Ini adalah bentuk pemikiran yang condong kepada syirik khafi, yaitu kemusyrikan tersembunyi, di mana seseorang mengaitkan sebab akibat yang tidak memiliki dalil syariat. Ulama menyebutnya dengan istilah tathayur, atau berpikir negatif terhadap sesuatu tanpa dasar yang jelas, yang sebenarnya dilarang dalam Islam karena dapat merusak keyakinan kepada qada dan qadar Allah. Lalu bagaimana dengan keberadaan jin yang sering dikaitkan dengan larangan ini? Memang benar bahwa jin adalah makhluk ciptaan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan keberadaannya adalah bagian dari iman kita. Namun Islam mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam ketakutan berlebihan terhadap jin atau makhluk gaib lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan berbagai doa dan zikir untuk melindungi diri dari gangguan jin dan setan, seperti membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, serta membiasakan membaca basmalah sebelum melakukan aktivitas apa pun. Jika kita telah menjaga diri dengan zikir dan doa-doa perlindungan, maka kita tidak perlu merasa khawatir dengan aktivitas normal seperti menyapu, bahkan di malam hari. Jin memiliki dunia mereka sendiri, dan Allah telah menetapkan batas-batas antara dunia mereka dan dunia manusia. Menghindari menyapu di malam hari karena takut mengganggu jin justru menunjukkan kelemahan akidah dan kurangnya tawakal kepada Allah. Allah berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya." Qs. At-Talaq 2. Ketakwaan dan tawakal adalah benteng terkuat, bukan menghindari aktivitas-aktivitas normal kehidupan. Yang menarik, ada beberapa riwayat lemah atau tidak sahih yang kadang-kadang dijadikan sandaran untuk larangan ini, dan kita perlu membahasnya agar tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru. Ada sebuah atsar atau perkataan yang dihubungkan kepada beberapa tabi'in yang menyebutkan anjuran untuk tidak membersihkan rumah di malam hari. Namun riwayat ini tidak memiliki sanad yang kuat dan tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syariat. Para ulama hadits telah meneliti riwayat-riwayat seperti ini dan menyimpulkan bahwa kebanyakan di antaranya adalah Israiliyat atau cerita yang berasal dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam literatur Islam tanpa verifikasi yang ketat atau merupakan urf, yaitu kebiasaan lokal yang kemudian dianggap sebagai ajaran agama. Inilah pentingnya bagi setiap muslim untuk belajar ilmu hadits dan usul fikih agar bisa membedakan mana yang merupakan ajaran murni dari Rasulullah dan mana yang sekadar tradisi budaya. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perdebatan tentang menyapu di malam hari ini. Pertama, ini mengajarkan kita tentang pentingnya kembali kepada sumber ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Banyak di antara kita yang tumbuh dengan berbagai kepercayaan turun-temurun, dan tidak semua kepercayaan itu selaras dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sebagai Muslim, kita harus memiliki keberanian untuk mempertanyakan dan memverifikasi apa yang kita yakini selama ini, bukan dengan sikap meremehkan para pendahulu kita, melainkan dengan semangat mencari kebenaran yang murni. Kedua, kasus ini mengingatkan kita tentang bahaya mencampur adukan tradisi budaya dengan ajaran agama. Budaya adalah sesuatu yang dinamis dan bisa berubah, sementara ajaran agama adalah tetap dan bersumber dari wahyu. Menganggap suatu tradisi sebagai bagian dari agama, padahal tidak ada dalilnya, adalah kesalahan yang dapat membawa kepada bid'ah dan penambahan dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka ia tertolak." HR, Bukhari dan Muslim. Ketiga, hikmah dari pembahasan ini adalah mengenai pentingnya kebersihan dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat menekankan kebersihan, baik kebersihan fisik maupun spiritual.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. HR Muslim. Membersihkan rumah, kapanpun waktunya, pagi, siang, atau malam, adalah perbuatan terpuji selama dilakukan dengan niat yang baik dan tidak mengganggu orang lain. Rumah yang bersih adalah cerminan dari hati yang bersih, dan lingkungan yang bersih adalah salah satu faktor yang mendukung kesehatan fisik dan mental penghuni rumah. Jadi alih-alih melarang menyapu di malam hari tanpa dasar, Islam justru mendorong kita untuk selalu menjaga kebersihan di setiap waktu dengan cara yang bijaksana dan penuh adab. Keempat, ada hikmah sosial yang sangat penting di sini, yaitu bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat dan kepercayaan dalam masyarakat. Mungkin ada tetangga atau anggota keluarga yang masih sangat meyakini larangan menyapu di malam hari. Sebagai Muslim yang telah memahami bahwa ini tidak memiliki dasar syariat, kita tidak boleh bersikap sombong atau meremehkan mereka. Sebaliknya, kita harus mendekati mereka dengan hikmah dan nasihat yang baik, menjelaskan dengan lembut dan penuh kasih sayang, serta memberikan dalil-dalil yang jelas. Allah berfirman, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. QS An-Nahl 1115. Mengubah keyakinan yang sudah mengakar membutuhkan waktu, kesabaran, dan pendekatan yang tepat, bukan dengan cara yang kasar atau memaksa. Ada juga aspek psikologis yang perlu kita pahami dari fenomena kepercayaan seperti ini. Manusia secara alami cenderung mencari pola dan makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Ketika seseorang menyapu di malam hari dan kemudian mengalami hal buruk keesokan harinya, otak kita cenderung menciptakan hubungan sebab akibat, meskipun sebenarnya dua peristiwa itu tidak berhubungan sama sekali. Ini disebut confirmation bias atau bias konfirmasi. Kita cenderung mengingat dan memperkuat pengalaman yang sesuai dengan keyakinan kita dan mengabaikan pengalaman yang bertentangan. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa menyapu di malam hari membawa sial akan mengingat dengan jelas saat dia menyapu malam dan keesokan harinya mengalami masalah, tetapi dia akan melupakan ribuan malam lainnya di mana dia menyapu dan tidak terjadi apa-apa, atau hari-hari di mana dia tidak menyapu tetapi tetap mengalami masalah. Inilah mengapa penting bagi kita sebagai Muslim untuk membangun worldview atau pandangan hidup yang didasarkan pada akidah yang benar, bukan pada bias kognitif dan emosi semata. Sekarang mari kita bicarakan tentang alternatif dan solusi praktis untuk mereka yang masih merasa tidak nyaman menyapu di malam hari, entah karena masih ada jejak kepercayaan lama atau karena alasan-alasan praktis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Pertama, Anda bisa mengatur jadwal pembersihan rumah di pagi hari atau siang hari, yang memang secara praktis lebih efektif karena cahaya yang lebih baik dan udara yang lebih segar. Ini bukan karena ada larangan syariat, melainkan karena pertimbangan efisiensi dan kenyamanan. Kedua, jika memang ada kotoran atau tumpahan yang harus dibersihkan segera di malam hari, lakukanlah tanpa ragu-ragu. Awali dengan membaca basmalah, dan ingatlah bahwa menjaga kebersihan adalah ibadah yang diridhai Allah. Ketiga, gunakan alat pembersih modern seperti vacuum cleaner yang lebih senyap dan efektif sehingga tidak mengganggu anggota keluarga yang sedang beristirahat. Keempat, edukasi anggota keluarga, terutama generasi muda, tentang pemahaman Islam yang benar mengenai hal ini, agar mereka tidak tumbuh dengan keyakinan yang tidak berdasar dan dapat menjalani hidup dengan lebih rasional dan sesuai syariat. Ada satu dimensi lagi yang sangat penting untuk kita bahas, yaitu bagaimana sikap kita terhadap tradisi dan budaya lokal secara umum dalam konteks keislaman. Islam tidak datang untuk menghapus semua tradisi lokal, melainkan untuk memurnikannya dari unsur-unsur syirik, khurafat, dan kemungkaran. Tradisi yang baik, yang tidak bertentangan dengan akidah dan syariat, dapat dilestarikan dan bahkan diperkaya dengan nilai-nilai Islam. Namun tradisi yang mengandung unsur kemusyrikan, takhayul, atau bid'ah harus ditinggalkan,
Tidak peduli seberapa lama tradisi itu telah dipraktikkan atau seberapa banyak orang yang mempercayainya. Dalam konteks menyapu di malam hari, jika seseorang memilih untuk tidak menyapu di malam hari semata-mata karena pertimbangan adab dan kenyamanan keluarga, bukan karena takut kepada jin atau percaya akan menyapu rezeki, maka ini adalah pilihan yang sah dan bahkan terpuji. Namun jika penghindaran itu didasarkan pada ketakutan mistis dan kepercayaan yang tidak berdasar, maka ini perlu diluruskan dengan pemahaman akidah yang benar. Mari kita juga membahas beberapa kepercayaan serupa yang sering dikaitkan dengan aktivitas rumah tangga di malam hari. Karena pola pikir yang sama sering muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, ada kepercayaan bahwa tidak boleh memotong kuku di malam hari, tidak boleh menjemur pakaian di malam hari, atau tidak boleh meninggalkan makanan terbuka di malam hari karena akan didatangi makhluk halus. Untuk memotong kuku, secara syariat tidak ada larangan memotong kuku kapanpun, yang penting menjaga kebersihan dan tidak membiarkan kuku terlalu panjang hingga melebihi batas waktu yang dianjurkan. Namun secara praktis, memotong kuku di malam hari ketika pencahayaan kurang bisa berbahaya, karena kita tidak melihat dengan jelas dan bisa melukai diri sendiri. Ini adalah pertimbangan akal sehat, bukan larangan syariat. Untuk menjemur pakaian di malam hari, ini memang kurang efektif karena tidak ada sinar matahari, dan pakaian basah yang dibiarkan terlalu lama bisa menjadi lembab dan berbau. Sekali lagi, ini adalah logika praktis, bukan hukum agama. Sedangkan untuk makanan terbuka, Islam memang menganjurkan untuk menutup wadah makanan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tutuplah bejana dan ikat kantong air." HR, Bukhari dan Muslim. Namun alasannya adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, bukan karena takut kepada jin. Sekarang kita akan membahas implikasi yang lebih luas dari pemahaman yang benar tentang masalah ini terhadap kehidupan spiritual kita sehari-hari. Ketika kita mampu membersihkan keyakinan kita dari takhayul dan kembali kepada akidah yang murni, kita akan merasakan kebebasan spiritual yang luar biasa. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan yang tidak berdasar, tidak lagi merasa perlu melakukan ritual-ritual tertentu untuk menjaga diri dari hal-hal gaib, karena kita yakin bahwa penjaga yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lebih fokus kepada hal-hal yang benar-benar diperintahkan Allah, seperti menjaga salat 5 waktu, berdoa dengan khusyuk, membaca Al-Quran, berakhlak mulia kepada sesama, dan berusaha meraih ridha Allah dalam setiap tindakan kecil kita. Energi mental dan emosional yang tadinya kita habiskan untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak substansial, kini bisa kita alihkan untuk ibadah yang lebih bermakna dan produktif. Inilah esensi dari tauhid, menyerahkan segala urusan kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada takdirnya, dan tidak menggantungkan ketenangan hati kepada hal-hal selain Allah. Penting juga untuk kita sadari bahwa perdebatan tentang hal-hal seperti ini bukan sekadar persoalan teknis tentang boleh atau tidaknya suatu tindakan, melainkan mencerminkan pergulatan yang lebih dalam antara Islam sebagai agama wahyu dengan warisan budaya lokal yang kadang-kadang masih membawa sisa-sisa kepercayaan pra-Islam. Di Indonesia misalnya, proses Islamisasi yang berlangsung secara damai dan bertahap menyebabkan banyak unsur kepercayaan lama yang terakomodasi dalam praktik keislaman masyarakat. Ini bukan berarti nenek moyang kita salah atau kurang islami. Mereka telah berjuang sebaik mungkin dengan pemahaman yang mereka miliki pada zamannya. Namun, sebagai generasi yang memiliki akses kepada ilmu agama yang lebih luas, kita memiliki tanggung jawab untuk terus memurnikan pemahaman kita dan tidak stagnan pada tradisi semata. Inilah yang disebut dengan tajdid atau pembaharuan dalam Islam, bukan pembaharuan dalam arti mengubah ajaran agama, melainkan pembaharuan dalam arti kembali kepada kemurnian ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkan Islam dari segala tambahan yang bukan berasal dari sumber yang sah. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, ada satu pesan penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu pentingnya sikap moderat dan tidak ekstrem dalam menyikapi perbedaan pemahaman seperti ini.
Ada dua kutub yang harus kita hindari. Kutub pertama adalah sikap jumud atau kaku, yang menolak segala bentuk penjelasan rasional dan bersikeras mempertahankan tradisi tanpa mau meneliti kebenarannya menurut syariat. Kutub kedua adalah sikap liberalisme agama, yang terlalu mudah meninggalkan tradisi dan menganggap remeh kepercayaan masyarakat tanpa pendekatan yang bijaksana. Islam mengajarkan jalan tengah kita harus tegas dalam memegang prinsip akidah dan syariat, namun lembut dalam menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kita harus cerdas dalam membedakan mana yang merupakan ajaran agama dan mana yang merupakan tradisi budaya, namun tetap menghormati dan memahami konteks sosial di mana kita hidup. Perubahan pemahaman dalam masyarakat tidak bisa terjadi dalam semalam, melainkan membutuhkan proses pendidikan yang berkelanjutan, keteladanan yang baik, dan dialog yang konstruktif. Akhirnya, mari kita renungkan bahwa perdebatan tentang boleh atau tidaknya menyapu di malam hari sebenarnya adalah pintu masuk kepada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap kehidupan. Seorang muslim sejati adalah orang yang hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap tindakannya, sekecil apapun, memiliki nilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan tuntunan syariat. Menyapu rumah, membersihkan halaman, mengepel lantai, semua itu adalah ibadah jika kita niatkan untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman, untuk menyenangkan keluarga, dan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Sebaliknya, jika kita melakukan semua itu dengan penuh ketakutan mistis, dengan kepercayaan bahwa nasib kita ditentukan oleh kapan kita menyapu atau tidak menyapu, maka yang seharusnya menjadi ibadah malah berubah menjadi beban, dan bahkan bisa menodai kemurnian tauhid kita. Jadi kesimpulannya, menyapu di malam hari adalah perbuatan yang boleh dalam Islam, tidak ada larangan syariat sama sekali. Kepercayaan yang melarangnya adalah bagian dari tradisi lokal dan takhayul yang tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Hikmah dari memahami masalah ini dengan benar adalah agar kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih bebas, lebih rasional, dan lebih sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Kita boleh memilih untuk tidak menyapu di malam hari karena alasan praktis seperti menghormati waktu istirahat keluarga atau efisiensi pembersihan. Namun, jangan pernah karena ketakutan yang tidak berdasar. Yang terpenting adalah kita terus belajar, terus memurnikan pemahaman kita, dan terus menyebarkan ilmu yang benar kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita semua tentang pentingnya kembali kepada sumber ajaran Islam yang murni. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share kepada keluarga dan teman-teman, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya tentang Islam dan kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi jalan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir malam ini membawa dosa, pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Ma min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang berdosa, summa yatatahhar, mandi, bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, salat sunat taubat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah ampunkan segala silap salah dan dosa-dosanya. Hai para pendosa, hai para pemabuk, hai para pemakai narkoba, hai para pezina, hai para pelakor, tobatlah, tobat nasuha. Yang selama ini bingung kapan momennya, yang selama ini bingung kapan masanya, inilah masanya. Berjanji kita malam ini tidak akan lagi melakukan dosa-dosa. Siap? Takbir! Setan-setan lari menggelegar suara malam ini. Lihatlah betapa kabulnya doa-doa orang yang hadir malam ini. Hujan lebat berhenti segera.
Siapa yang berdoa kalau bukan hamba-hamba Allah yang bertaubat malam ini? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Apakah layak kita masuk surga? STJ, status tak jelas. Ilahi las tulil firdaus si ahla. Kami tak layak masuk surgamu ya Allah. Mata kami bergelimang dosa, tangan kami banyak dosa, telinga kami mendengarkan maksiat, lidah kami berkata-kata, mencaci maki, sumpah serapah, banyak silap salah kami. Oh, karena kau tidak layak masuk surga. Kalau begitu kau kurendamkan, kucelupkan dalam neraka jahanam. Wala aqwa ala naril jahimi. Kami tak kuat masuk neraka ya Allah. Masuk dalam surga kami tak layak ya Allah. Kalau begitu masuk neraka kami tak kuat ya Allah. Lalu kau mau kemana? Zunubi mislu adadir rimali. Dosa kami sebanyak buih di lautan, dosa kami sebanyak pasir di pantai ya Allah. Kami sadar itu ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi kami sadar ampunanmu laut luas tak bertepi. Mudah-mudahan diampunkan Allah segala silap salah kita insyaallah. Jangan takut saudaraku. Ustaz, dosa saya banyak Pak Ustaz. Saya selalu mengganggu orang Pak Ustaz. Saya silap dan salah Pak Ustaz. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah selain Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Yang pertama, menyesal dalam hati. Malam ini momen kita berkumpul orang-orang beriman. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang bisa mengumpulkan sebanyak ini? Jangan-jangan ada pembagian sembako ini? Ada? Tidak ada. Kenapa mereka datang malam ini? Semuanya datang karena mencari ridha Allah. Betul? Tidak ada dusta di antara kita. Siapa Abdul Somad? Ustadz dari hutan, dari pedalaman, dari kampung. Bukan Habib, bukan ulama, bukan ajengan, bukan kiai. Hanya seorang hamba Allah yang datang ingin melihat hamba Allah. Datang dari Nun, pedalaman Sumatera, ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, di Bandung, tempat bergelegarnya lautan api takbir Allahu Akbar. Malam ini kita datang bukan mengusir Belanda. Belanda sudah lama pulang ke Amsterdam. Kita bukan datang ingin mengusir Jepang. Jepang sudah lama pulang ke Tokyo. Malah Jepang ikut meliput acara ini. Sony datang, Korea datang, Samsung, Panasonic semuanya datang, Apple datang, semuanya merekam. Insya Allah yang merekam acara ini masuk surga dengan HP-HP-nya sekalian. Malam ini kita datang tidak lain tidak bukan ingin merenung sejenak berapa banyak dosa silap salah kita. Pulang dari sini yang bingung, kapan saya mau tobat, kapan saya mau berhenti. Inilah masanya. Pulang dari sini mandi taubat. Mandi taubat gimana caranya Pak Ustadz? Seperti mandi wajib. Bingung gimana cara mandi taubat? Basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah, tidak perlu lagi diajari. Tadi kena hujan basah semua. Tinggal sholat sunat taubat. Ini tidak mungkin sholat sunat taubat padat seperti ini. Tadi siang saya dikirim video
Inilah suasana stadion kita Pak Ustadz. Dalam hati saya, stadion sebesar ini yang datang siapa? Siapa yang akan datang ke tempat ini? Ternyata manusia melimpah ruah. Ini kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau malam ini tidak ada TV yang meliput, tidak apa-apa. Tapi HP-mu lebih dahsyat daripada TV. Betul? Kalau tidak ada TV yang meliput, tidak penting bagi kita. Ada yang lebih hebat daripada TV. Apa dia? HP-mu yang jadul itu jauh lebih hebat. Tidak ada yang mau jadi iklannya. Tidak ada yang mau jadi supportnya. Tidak ada yang mau membayarnya. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena semuanya datang malam ini. Melangkahkan kaki dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Ustadz, saya peminum khamar, saya pezina, saya perampok, saya pemakai narkoba. Adakah pintu taubat terbuka bagi saya? Pintu taubat terbuka saudaraku. Tubu ilallah, tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah. Taubat nasuha. Apa syarat taubat nasuha? 3. Yang pertama, menyesal dalam hati. Mari sama-sama menyesal. Menyesal. Bukan begitu cara menyesal. Pejamkan mata. Berapa anak gadis yang sudah kau ganggu? Tanya anak gadis berapa diganggu kok malah nganga. Berapa anak orang yang sudah kau rusak? Ingat, kau adalah laki-laki. Akan menikah dengan perempuan. Betul? Karena sekarang lagi tren laki-laki nikah sama laki-laki. Kau adalah laki-laki yang gagah perkasa. Akan menikah dengan perempuan. Dan kau akan punya anak perempuan. Kalau hari ini kau mainkan perempuan, kalau hari ini kau goda perempuan, hari ini kau tinggalkan perempuan, suatu saat anak perempuanmu akan mengalami hal yang sama. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat sudah mencabut pedang, aku pancung kepalanya, aku penggal lehernya. Jangan. Bagaimana kalau orang merusak anakmu? Bagaimana kalau orang merusak adikmu? Bagaimana kalau orang merusak kakakmu? Bagaimana orang merusak ibumu? Nenekmu tidak mungkin dirusak, sudah lama rusak. Bagaimana kalau orang merusak kehormatan saudaramu? Perempuan adalah adik kita, perempuan adalah kakak kita, perempuan adalah ibu kita, perempuan adalah anak perempuan kita. Yang selama ini merusak, mengganggu anak perempuan, malam ini juga berjanji, aku tidak mengganggumu lagi, oh my dear, my darling. Akan kupinang kau dengan bismillah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini pakai sabu-sabu, yang selama ini pakai khamar, yang selama ini pakai pil anjing gila, yang selama ini pakai, terserahlah, nanti saya sebutkan semua, banyak yang menduga, ini jangan-jangan Ustadz makai juga. Apapun yang kau pakai selama ini, merusak otakmu, merusak hatimu, merusak telingamu, maka malam inilah ajang kita bertaubat kepada Allah. Berhenti. Yang selama ini hanya merusak dirinya, taubatnya enak, taubatnya hanya kepada Allah. Tapi yang merusak tetangga, mengganggu sahabat, makan haram, makan riba, apakah bisa engkau menangis? Astaghfirullahaladzim. Tidak bisa engkau menangis. Karena apa? Kau mesti minta maaf. Ada saudaraku yang kakinya terinjak dari sejak parkir, tempat mobil diparkir, sampai ke lokasi ini. Ada yang tangannya tidak sempat aku salami, ada yang kakinya sempat terinjak, ada yang mungkin senyumnya tidak terbalas, ada yang mungkin dia moto, saya berlalu tidak sempat masuk dalam kameranya, karena kameranya pakai timer 10 detik lagi, kelamaan. Maukah engkau memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Nampak dari suaranya, nampaknya mereka tidak ikhlas memaafkan. Selama ini kau tonton videonya, kau tonton YouTube-nya, kau dengarkan MP3-nya, ada kata-katanya menyinggung perasaan, ada sakit yang merusak perasaan,
Ada kata-kata yang merusak hatinya. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maukah engkau memaafkan segala silap dan salah Abdul Somad? Begitu jugalah orang akan memaafkan segala silap salahku. Amin. Oleh sebab itu maka tidak ada yang lebih hebat daripada maaf. Tidak ada yang lebih hebat daripada taubat. Orang yang memaafkan saudaranya, maka Allah akan memaafkan silap dan salahnya. Malam ini kita minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. 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 Yang agak panjang Pak Ustadz, astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang Pak Ustadz, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Pak Ustadz, tarik nafas panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ikuti, bukan amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mampu memaafkan segala silap salah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu malam, mati dia malam ini, maka surga tempatnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini selesai sholat subuh, mati dia di waktu siang, maka surga tempatnya. Maka paling tidak kita baca 2 kali, malam 1 kali, subuh 1 kali. Bagi yang belum hafal, cari Sayyidul Istighfar di www.google.com. Sayyidul Istighfar, enter, tempel di dekat kompor sambil masak pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Selesai itu bakar, masukkan ke kopi. Insya Allah TBC. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang selama ini bingung di mana mau bertobat, kapan mau bertobat? Aku sebenarnya sudah lama mau tobat Pak Ustadz, cuman momennya kapan? Malam ini bertobat. Saya bertobat di stadion pada pukul 9 kurang. Loh kok lain jam saya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berharap berkumpul dengan orang baik di majelis yang baik. Tidak ada lain yang kita inginkan selain ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sudah siap tobat? Sudah siap tobat? Setelah tobat mau kemana? Apa setelah ini? Jangan sampai setelah tobat yang bisnismen meninggalkan bisnisnya. Besok tiba-tiba saya tanya, gimana bisnis orang Bandung? Mereka udah nggak bisnis lagi Pak Ustadz, bawaannya mau mati aja. Jangan, bangkitkan semangat. Terus yang bisnis konveksi, terus yang bisnis baju, jaket, topi, terus model baju yang bagaimana yang mau kami cetak? Model yang begini aja. Ada nenek-nenek tua menenun kain di pedalaman Kalimantan Tengah, dipinjamkan benang, dipinjamkan benang emas, dipinjamkan mesin jahit oleh rentenir, ditebar uang, dijerat mereka dengan riba-riba. Kita bantu produksi baju-baju mereka. Mana bajunya Pak Ustadz? Inilah baju yang sedang dipakai Ustadz Somad dari Kalimantan Tengah. Siap membeli produksi dalam negeri? Siap membangkitkan ekonomi umat? Besok pagi cari nenek-nenek yang membuat tenunan, yang menjahit kain, yang menjahit topi, yang menjahit baju. Beli. Engkau kaya bukan dengan bajumu yang impor buatan luar negeri. Betul? Menunjukkan engkau kaya bukan dengan sepatumu
yang buatan dari mana sepatu? Tapi pakailah produksi dalam negeri. Nun, tidak usah jauh-jauh. Di Cibaduyut ada saudaramu. Nun, di sana ada baju saudaramu. Begitu engkau bangga